Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel aku, gua Fikri. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga kalian sehat selalu dan selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like video ini ya, dan komen di bawah dengan hal yang positif. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini yang ada tombol warna merah ya. Dan jangan lupa untuk turn on notification. Oke teman-teman semuanya, kali ini aku akan menceritakan 5 pabrik mainan yang paling menyeramkan di dunia. Menurut kalian berani nggak pergi ke pabrik tersebut? Jangan lupa untuk kepoin video ini sampai akhir ya. Untuk pabrik mainan yang pertama itu adalah Filature Dollhouse yang ada di Prancis. Pabrik ini dibangun sejak awal abad 19 dan salah satu pabrik yang paling megah di Prancis. Bukan karena luas tempatnya saja, namun juga desain arsitektur khas Victorian yang disematkan di berbagai sisi. Pabrik ini memperkerjakan 2000 orang setiap harinya untuk memproduksi boneka-boneka lucu ataupun cantik. Namun sayangnya, pada tahun 2008 kemarin, pabrik ini mengalami kebangkrutan karena suatu masalah. Kini wajah pabrik itu sangatlah mencekam. Sudah hilang sekali gaya elegan dan kemantapannya. Dan malah nuansanya semakin horor. Hal tersebut dibuktikan dengan berkaratnya pintu-pintu, tembok-tembok yang rusak, dan juga perabotan yang berserakan. Yang kedua, Matador Toy Factory. Matador Toy Factory. Pabrik itu ada di Austria. Kembali ke masa lalu, Matador Toy Factory adalah salah satu produsen yang paling terkenal. Hampir semua bocah Austria memiliki kuda-kudaan. Bahkan, di Matador ini sendiri juga melayani distribusi ke beberapa negara agar produknya tersebut bisa menghasilkan nama yang bagus juga di publik. Namun, waktu membuat pamor, mainan ini pun turun drastis dan banyak perusahaan pembuatnya bangkrut, termasuk Matador Toy Factory. Kini, perusahaan tersebut pun ditinggalkan pemiliknya. Ada beberapa peralatan kayu, termasuk sebuah keranjang besi yang tergeletak. Nuansanya benar-benar berbeda. Ketika dulu tempat ini masih berjaya. Jika acara uji nyali di televisi goes, mungkin tempat ini akan menjadi tempat yang paling direkomendasiin karena tempatnya ini benar-benar mencekam. Ada yang berani nggak ke sana? Tulis di kolom komentar ya. Yang ketiga, ada Frank Bench Toy Shop. Itu di Wales. Setelah melayani anak-anak selama 70 tahun, akhirnya Frank Bench Toy Shop tutup untuk selamanya di tahun 2009. Uniknya, toko ini masih berdiri seperti sedia kala dengan display deretan mainan di kaca depan. Makin aneh karena selama 5 tahun terakhir, tempat ini tidak pernah disentuh oleh penjahat. Mungkin lantaran karena tempat tersebut mengerikan atau tidak ada barang berharga di sana. Kalau nuansa yang menyeramkan, tapi salah besar jika dikira tempat ini tidak punya barang berharga. Belakangan ini, si pemilik toko membongkar koleksi mainan-mainan untuk menemukan Boba Fett Star Wars, mainan berbentuk action figure yang katanya sangat langka. Memang benar, mainan ini sangat langka. Dan ketika itu dijual, itu sampai 18.000 pound sterling. Lanjut, yang keempat. Yang keempat itu adalah Kanga Toy Factory yang ada di Australia. Nasib perusahaan mainan kayu hampir sama sekarang. Mereka bangkrut dan ramai-ramai meninggalkan pabriknya. Selain Matador Toy Factory yang ada di Austria tadi, salah satu yang mengalami nasib serupa yakni Kanga Toy Factory. Kini, gedung pabrik mainan yang ada di Perth tersebut terbengkalai. Ketika memasuki bagian dalamnya, kamu akan terkejut karena cukup banyak aksi vandalisme di tembok-temboknya. Lebih mengejutkan lagi ketika ternyata gambarnya adalah simbol-simbol agama yang sudah dimodifikasi. Banyak yang mengatakan jika pabrik mainan usang ini sekarang jadi markas sebuah sekta sesat. Beberapa orang pernah melihat segerombolan manusia dengan menyolok memasuki gedung kosong ini, mungkin untuk melakukan upacara. Selanjutnya itu adalah Doll Shop yang ada di Amerika Serikat. Ketika masih aktif, tempat ini sudah lumayan bikin aneh. Pasalnya, lokasinya terletak di jalanan gurun Arizona yang panas itu. Orang-orang pun akan menyangka jika tempat ini adalah stasiun bahan bakar. Namun ketika melihatnya dari dekat, ternyata adalah sebuah toko boneka. Sejak ditinggalkan, Doll Shop pun jadi tempat menyeramkan, khususnya bagi para pengguna jalan gurun Arizona. Toko boneka di tengah gurun pasir? Iya, toko boneka. Dari sini saja sudah cukup merinding. Meskipun terletak di gurun, bagian dalam tempat ini benar-benar gelap. Hanya nampak boneka berdebu yang berserakan dan juga interior rumah yang mulai rusak. Ada juga boneka setengah jadi yang jadi membuat tempat ini cukup menyeramkan. Tidak ditemukannya catatan resmi tentang keberadaan toko ini, yang membuat toko doll shop ini semakin misterius dan sangat mencekamkan. Oke teman-teman semuanya, bagaimana pendapat kalian mengenai toko mainan tadi?
Menurut kalian antara kelima tersebut yang mana yang paling menyeramkan? Dan menurut kalian antara kelima tersebut kalian pengen coba menantang diri kalian pergi kemana nih? Antara kelima tersebut ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa like video ini dan komentar apa review yang harus aku lakukan berikutnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini karena gratis. Dan jangan lupa untuk turn on notification-nya. Oke teman-teman semuanya, sekian dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku, Fikri Abdillah 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.